semuanya, jadi untuk materi kali ini, kelompok 5, kelompok kami akan membawakan 3 asas, yakni asas lex superior derogat legi inferiore, yang kedua ada asas lex specialis derogat legi generali, yang ketiga ada asas lex posterior derogat legi priori. Berikut ini akan kita jelaskan masing-masing, dan yang pertama akan saya jelaskan tentang asas lex superior derogat legi inferiore. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan tidak saling bertentangan. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan hierarki yang telah disebutkan di atas, maka materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang 1945. Melanjutkan materi yang disampaikan oleh Nurul, misalnya keberlakuan peraturan daerah yang tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Ini dibuktikan dengan tindakan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengunggah 3.143 perda yang dibatalkan pemerintah pusat karena dianggap bermasalah serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya pada tahun 2016. Namun, perlu dicatat, kewenangan pembatalan pada perda oleh pemerintah pusat ini telah dicabut dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137 garis miring PUU 13 2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 PUU 14 tahun 2016 bagaimana dikutip dari lembaga negara yang punya kekuasaan yudikatif menguji perda. Sehingga kini lembaga negara yang punya kekuasaan yudikatif menguji perda adalah Mahkamah Agung. Maka yang membatalkan perda jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya adalah Mahkamah Agung. Contoh asas lex superior derogat legi inferiori adalah putusan Mahkamah Agung nomor 68 P garis miring pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Peraturan Bupati Kepulauan Aru nomor 53 tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 5 huruf C, pasal 6 ayat 1 huruf I Undang-Undang Dasar 12 tahun 2011. Oleh karena itu, putusan kemudian menyatakan pasal yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terima kasih. Selamat malam, saya Nanda Waldi Sleitunga akan membahas tentang materi yang disampaikan oleh Ustaz. Di sini saya akan menyampaikan tentang asas lex specialis derogat. Lagi Nerli adalah prinsip yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus akan menyingkirkan peraturan yang lebih umum. Asas lex specialis derogat lagi generally hanya berlaku untuk peraturan yang memiliki tingkat hierarki yang sama mengatur hal yang sama. Salah satu contoh dari asas lex specialis derogat legi generali ini adalah ketika kita membicarakan tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana. Di dalam KUHP, ketentuan umum dalam pasal 10 yang menyebutkan berbagai jenis pidana seperti pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana keuangan, pidana denda, pidana tutupan, dan pidana tambahan seperti pencantuman hak-hak tertentu, perambasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Namun di dalam Undang-Undang PPA juga ada ketentuan khusus dalam pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 yang menyebutkan jenis pidana pokok bagi anak seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan pelatihan kerja pembinaan dalam lembaga-lembaga penjara. Selain itu, pidana tambahan bagi anak juga diatur seperti perampasan keuntungan yang diperoleh oleh tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa contoh konkret dari asas lex specialis derogat legi generali ini adalah ketika kita membandingkan ketentuan pidana
pokok dan pidana tambahan bagi anak-anak pelaku tindak pidana antara KUHP dan Undang-Undang SPPA yang berlaku adalah ketentuan khusus dalam Undang-Undang SPPA karena itu adalah lex spesialis dari ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP. Jadi penting bagi kita untuk mengenal dalam memahami asas lex spesialis derogat lege generali ini agar ketika menjalani proses hukum kita dapat mengacu pada peraturan yang tepat dan sesuai dengan proses sedang yang kita hadapi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama aku Alivia Triana. Di sini aku akan menjelaskan tentang asas lex spesialis derogat lege generali. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas lex spesialis derogat generali ini peraturan yang secara hakiki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Contoh asas spesialis derogat lege generali ini adalah pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindakan pidana. Lex generalis dalam pasal 10 KUHP disebutkan pidana terdiri atas pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang hak milik tertentu. Sekian dari saya tentang asas lex spesialis derogat lege generali. Terima kasih. Dadah. Selanjutnya adalah asas leg posterior derogat lege priori. Sederhananya, asas ini adalah suatu peraturan yang baru yang mengesampingkan suatu peraturan yang lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terjadi dua peraturan sederajat berdasarkan hierarki. Contohnya adalah dicabutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 setelah diresmikannya atau diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan bukan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Siti Nurmalasari, yaitu Dasar Hukum, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sekian pemaparan yang telah kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.